Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Abelia Citra dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Di kesempatan kali ini, insya Allah saya akan memaparkan sedikit penjelasan tentang teologi Islam paham Jabariyah. Sebelum itu, mari kita pahami apa sih teologi Islam itu. Teologi berasal dari dua kata, theos dan logos. Theos yang artinya Tuhan, logos yang artinya pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teologi itu adalah pembelajaran tentang Tuhan. Teologi Islam ini mencakup banyak topik, di antaranya akidah, sifat-sifat Tuhan, dan kehendak Tuhan. Ada banyak paham dalam teologi Islam ini, salah satunya adalah paham Jabariyah. Jabariyah adalah salah satu aliran teologi Islam yang muncul pada abad kedua Hijriyah. Nama Jabariyah berasal dari bahasa Arab yang katanya adalah jabar, artinya kekuatan atau paksaan. Paham Jabariyah muncul sebagai reaksi terhadap paham Qadariyah. Karena dalam paham Qadariyah mengajarkan bahwa manusia itu memiliki kebebasan terhadap hidupnya. Mereka juga berpendapat bahwa segala keberhasilan yang mereka dapatkan, mereka peroleh di dunia itu tidak ada, Allah itu tidak ikut andil dalam keberhasilan itu, karena keberhasilan itu tercipta dari diri mereka sendiri. Berbanding terbalik dengan paham Jabariyah, jika paham Jabariyah ini mereka beranggapan bahwa segala kehendak manusia, mau baik, mau buruk, itu dari Allah gitu. Itu kehendak Allah. Mau kita berbuat kejahatan, mencuri, itu dari Allah, semuanya dari Allah. Kita hanya menjalankan, kita ini hanya sebagai wayang secara kasarnya kita adalah sebagai wayangnya dan Allah itu dalangnya. Paham Jabariyah berasal dari seorang teolog dan filsuf Islam yang bernama Jahm bin Safwan. Jahm lahir di Samarkand yang wilayahnya sekarang masuk ke dalam wilayah Uzbekistan. Pemikiran utama Jahm bin Safwan adalah penolakan terhadap sifat-sifat Tuhan yang dianggap menyerupai manusia. Ia berpendapat bahwa Allah itu mempunyai tangan, mempunyai kaki, mempunyai wajah, atau sifat-sifat fisik yang lainnya. Nah, selain itu ia juga dikenal karena pandangannya tentang takdir, yaitu ya terlahirlah paham Jabariyah ini. Paham Jabariyah kan lebih ke tentang takdir, bahwa takdir itu sudah ditentukan sama Allah seperti itu dan tidak akan berubah, manusia itu tidak akan bisa mengubahnya gitu. Nah, karena pemahaman Jahm yang seperti ini, ia dianggap sebagai tokoh yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Tuh. Meskipun pemikirannya itu Meskipun seperti itu, pemikirannya memiliki pengaruh yang cukup besar dalam sejarah pemikiran Islam dan menjadi cikal bakal dari beberapa aliran teologi yang berbeda. Paham Jabariyah telah dikritik oleh banyak ulama karena paham ini bisa membuat fatalisme dan membuat manusia itu tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, karena mereka berpaham, sebagai contoh, mereka ada seorang
laki-laki dari kaum paham Jabariyah. Laki-laki ini mencuri. Nah, laki-laki ini tuh berkeyakinan bahwa dia tuh mencuri bukan keinginan dia gitu. Dia tuh memang dia tuh hanya menjalankan saja apa yang sudah Allah takdirkan, apa yang sudah Allah tuliskan gitu. Jadi dia tidak berhak mendapat dosa dari apa yang dia lakukan karena dia adalah dia sedang melakukan apa yang Allah takdirkan gitu. Paham ini juga tercatat dalam sejarah. Salah satunya adalah suatu hari Khalifah Umar bin Khattab pernah menangkap seseorang yang ketahuan mencuri. Ketika diinterogasi, pencuri itu berkata, Allah telah menentukan aku mencuri. Mendengar ucapan itu, Khalifah Umar marah. Khalifah Umar marah sekali dan menganggap orang itu telah berdusta kepada Allah. Oleh karena itu, Umar bin Khattab memberikan 2 hukuman kepada seorang laki-laki itu. Yang pertama, hukuman dipotong tangannya karena dia sudah mencuri, dan hukuman dera karena dia telah menggunakan dalil takdir Allah. Seseorang yang menganut paham Jabariyah ini pasti akan pasrah karena dia berpaham bahwa dia itu hanya menjalankan takdir dari Allah, dia itu hanya menjalankan skenario-nya Allah gitu. Jadi gak akan ada pergerakan dalam hatinya untuk berusaha. Contoh dalam hal ekonomi, misalnya dia sudah miskin gitu. Karena dia berpaham Jabariyah yang memang berpaham, oh berarti Allah tuh menakdirkan saya hidup di dunia itu miskin gitu. Jadi dia tidak akan ada usaha untuk, kemungkinan besar dia tidak akan ada usaha untuk menjadi lebih baik lagi gitu, menjadi punya uang gitu, karena dia sudah meyakini bahwa Allah itu sudah menetapkan dia seperti itu. Jadi dia tidak akan berusaha gitu. Sama juga seperti prestasi, misalnya orang itu nilainya selalu anjlok gitu. Karena dia berpaham Jabariyah, dia berpikir bahwa Allah tuh sudah menakdirkan dia untuk bodoh, jadi dia tidak ada usaha untuk belajar agar pandai. Karena sesungguhnya di dunia ini tidak ada orang yang bodoh, hanya ada orang yang rajin dan malas. Baik, menyikapi tentang paham Jabariyah ini, saya tidak setuju dengan pemikiran ini. Mengapa? Karena pemikiran ini terlalu kan mereka berpikir bahwa kejahatan itu Allah yang sudah menggariskan bahwa manusia akan melakukan kejahatan itu. Jadi kayak masa sih Allah tuh menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan gitu. Jadi terus juga pemahaman ini kan jadi bikin orang itu gak punya pendirian sendiri, gak punya semangat hidup, jadi kayak yang ngalir hidupnya gitu, gak ada kemajuan gitu. Itu aja sih paling. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya
Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.